Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita sudah berhasil sampai di sesi ke 20 sekian dalam ngaji filsafat kita. Kita lanjutkan di dunia etika. Etika kita ini pertemuan keempat. Setelah minggu lalu kita asik dengan Aristoteles, etika Nikomachean. Karena mungkin minggu lalu hujan, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang datang. Silahkan yang belum dapat ya ngopi aja, filenya di sini, rekamannya ada, kopinan wae. Hari ini kita masuk ke bagian etika selanjutnya. Rencana saya etika tinggal hari ini dan minggu depan. Sebenarnya masih banyak aliran-aliran etika, cuma kita ambil modus-modusnya yang besar. Nanti sisanya kalau ada waktu ngaji ini bisa panjang, kita akan ketemu lagi dengan aliran-aliran tertentu dari etika. Hari ini kita akan ngomong relativisme, altruisme, dan egoisme. Dan akan kita tutup minggu depan dengan religius etik, etika religius. Kita coba masuk dikit ke filsafat akhlak. Kita ambil case tokoh paling besar dalam dunia Sunni, Imam Ghazali. Itu untuk minggu depan. Hari ini kita kaji dulu relativisme, altruisme, egoisme. Relativisme itu persepsi bahwa tidak ada nilai etik yang objektif. Kalau altruisme adalah, yang disebut etik adalah ketika seseorang mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain. Kalau egoisme adalah orang yang dipentingkan adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain. Jadi intinya itu sudah selesai, saya akhiri. Nah ya kan cuma itu intinya. Jadi kalau relativisme kan jelas segalanya relatif, nggak ada nilai moral yang mutlak sesuai situasi dan kondisi. Kalau altruisme itu orang heroik yang mau mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan orang lain. Kalau egoisme adalah seorang yang egois, yang dipentingkan adalah kepentingannya sendiri. Itu yang disebut bermoral, katanya orang egois. Jadi ya cuma itu nanti intinya. Saya tidak tahu nanti kita akan ngelantur sampai kemana, diinget-inget yang tak jelaskan di paling awal ini. Oke, relativisme etik. Katanya ada beberapa aliran etika yang punya pandangan relativis. Katanya kelompok relativis tidak ada prinsip moral yang valid secara universal. Bermoral itu sesuai masing-masing konteksnya. Prinsip moral itu benar atau salah itu sifatnya tergantung pada kesepakatan sosial budaya atau pilihan setiap individu. Yang tergantung pada kesepakatan budaya atau kesepakatan sosial namanya konvensionalisme. Yang tergantung pada pilihan individu namanya subjektivisme.
Jadi di relativisme etik tidak ada moralitas universal itu. Moralitas itu selalu kontekstual. Kalau konteks hubungannya dengan dunia sosial budaya namanya konvensionalisme. Kalau konteks dengan dunia setiap individu, psikologi setiap orang itu namanya subjektivisme. Jadi menilai sesuatu itu etik atau tidak etik, jangan pakai parameter kita, tapi lihatlah setting masing-masing kultur, sosial atau budaya. Model relativis ini kan banyak dibahas orang di era postmodern ketika ada kesadaran pluralitas. Sebelumnya kan kayak barat modern itu kan cara berpikirnya tidak relativis tapi objektivis, bahwa ada parameter-parameter untuk mengukur etika, mengukur budayanya orang lain. Misalnya kayak kamu di pikiranmu, wah orang Irian Jaya itu tidak pakai baju, cuma pakai koteka, itu belum beradab. Yang sudah beradab ya kayak kita ini pakai baju. Nah, itu kan berarti kamu mengukur peradaban, mengukur budaya, mengukur etikanya orang Irian dengan etikamu. Katanya orang lain tidak tepat yang seperti itu. Masing-masing budaya, masing-masing komunitas sosial punya logika, punya sistem etika sendiri. Nanti itu kalau dalam antropologi ada bidang khusus yang bahas itu, namanya etnografi. Ya kan? Cuma ya kelihatannya masuk akal saja, tapi ya kadang-kadang juga banyak budaya-budaya yang bikin kamu apa ya kita nggak boleh menilai. Misalnya apa ya? Ada satu suku di Afrika yang itu kalau punya anak, lahir anaknya cacat, itu terus begitu lahir kok cacat, terus dibuang ke sungai, dikasih makan buat kuda Nil, dengan asumsi bahwa anak ini memang keturunannya kuda Nil, makanya cacat terus dibuang. Ada lagi budaya apa ya yang aneh-aneh. Misalnya orang Eskimo itu kalau nenek atau kakeknya, jadi kalau punya orang tua yang sudah sangat tua, kok ditunggu nggak mati-mati, akhirnya diasingkan, nggak dikasih makan, ben cepet mati. Ditunggu suwi mati-mati, susah sini ya. Sudahlah ditinggal aja sampai meninggal, pokoknya nggak usah diopeni. Nah, itu sistem etik mereka. Kalau di Indonesia misalnya apa ya? Ada yang pernah ke Kemukus, gunung? Ada ya? Nah, itu kan mereka punya sistem etik budaya sendiri, bahwa kalau ke sana dan punya tujuan tertentu, untuk bisa sukses menemukan tujuannya, dia harus melakukan yang itu. Kamu sudah paham lah, orang usah gaya pura-pura. Oke, ada sistem. Atau kayak Arab kuno. Di Arab kuno ketika perempuan diperlakukan jadi kayak properti, jadi kalau ayahnya meninggal, istrinya bisa diwariskan ke anaknya misalnya. Atau kalau punya anak perempuan terus dan dianggap defisit terhadap ke asetnya suku, terus biasanya terus dia dikubur hidup-hidup. Ini kan budaya-budaya kayak gini kan, apa ya sih budaya itu harus tidak boleh dinilai oleh budaya yang lain. Nah, itu silahkan kamu diskusikan. Tapi katanya kelompok konvensionalisme, prinsip moral itu harus kita nilai dari budaya atau masyarakatnya. Kalau kita nilai dengan perspektif kita, pasti tabrakan. Karena dunia sosial itu punya dua ciri. Yang pertama diversity, yang kedua dependensi. Di Inggris ada satu kampung namanya kampung nudis. Kampung nudis itu pokoknya penduduk situ diharamkan pakai baju. Slogannya adalah back to nature, kembali pada alam. Dan orang itu untuk alami kan nggak usah pakai baju ya. Gara-gara baju ini kan kita jadi nggak alami, asli aja. Nah, itu dicopoti.
Jadi orang sekampung gitu. Barang siapa masuk ke situ, dia harus nyopot itu. Kalau enggak itu enggak boleh, jangan masuk. Jadi namanya kampung nudis, budaya sana. Jadi begitu kamu mau masuk ke sana, copotlah bajumu, kamu harus full asli alami apa adanya. Namanya kampung nudis. Ya kapan-kapan kita rekreasi di sana. Ya kan ada di Indonesia ada. Cuma kalau mereka lihat orang nggak pakai baju biasa, nggak ngerti kalau kamu. Mungkin yang bikin rusak itu kan pendatang-pendatang kayak kamu itu. Kayak mungkin pernah tak ceritain, zaman saya pernah penelitian di suku Dayak itu kan ada daerah tertentu yang perempuannya tidak pakai apa? Ya, tidak pakai penutup dada, jadi kelihatan full. Nah, kalau orang sana biasa aja dia. Cuma kita begitu masuk ke sana, astagfirullah, senangnya. Ya tiap hari lihat gitu. Jadi, dan yang bikin rusak itu biasanya ya orang-orang baru pendatang gitu kan itu. Jadi kalau orang sana sih lihat biasa, jadi yang dilihat juga biasa. Cuma karena begitu banyak pendatang melihatnya dengan aroma yang berbeda, mereka juga jadi risih akhirnya. Nah itu kan katanya konvensionalisme, jangan dinilai pakai standarmu dong. Kalau dinilai pakai standarmu ya semua salah. Kalau dinilai pakai standarmu ya orang Irian itu kelihatan sangat tidak beradab. Kalau dinilai pakai standarmu ya orang Afrika tadi yang membuang anaknya ya kelihatan nggak etis. Tapi dalam dunia mereka itu sangat etis. Mungkin dulu pernah tak contohkan bagaimana orang primitif itu ketika dia menyatakan jatuh cinta pada pasangannya, ndak kok bilang I love you, apa kirim SMS, apa mention di Facebook. Tapi begitu bilang aku cinta padamu, ndak pakai bilang. Pokoknya ada perempuan yang ditaksir, dipegang, cek, rambutnya ditarik sampai jatuh terus diseret. Nah itu berarti ungkapan jatuh cinta. Karena aneh kan, jatuh cinta kok malah perempuannya dibuanting, diseret, itu kan luar biasa. Tapi itu budaya mereka. Jadi simbol-simbol budaya yang mereka ekspresikan itu beredar di kalangan mereka dan hanya bisa dipahami oleh mereka dengan makna yang juga berlaku untuk mereka. Maka cara memahaminya ya harus kita gantungkan sesuai dengan budayanya. Itu pandangan kelompok konvensionalisme. Cara kita berpikir, cara kita berperilaku itu kan dibentuk oleh budaya kita sendiri-sendiri. Yang dari Jawa mungkin beda gaya dengan yang dari Madura. Madura itu Jawa nggak tuh? Iyalah. Yang dari luar Jawa mungkin beda dengan yang Jawa, yang dari Aceh mungkin beda dengan yang dari Irian. Masing-masing punya standar moral sendiri-sendiri. Maka untuk menilai bermoral atau tidak bermoral, ya pasrahkanlah kepada makna masing-masing budaya. Nah itu tipe pertama, namanya konvensionalisme. Kalau subjektivisme itu sebenarnya mirip kayak konvensionalisme, tapi lebih sempit lagi. Tidak pada komunitas, tidak pada tradisi lokal, tapi justru pada pilihan-pilihan individu atau kelompok individu. Itu namanya subjektivisme. Jadi sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, itu lihatlah siapa individu yang milih. Kalau ada orang, itu tak contohin, misalnya makan dagingnya sapi. Kalau kamu tanya, daging sapi haram apa halal? Loh tergantung. Bagi orang Islam halal, tapi bagi orang Hindu haram. Kan gitu. Nah itu namanya subjektivisme. Bagi orang vegetarian juga haram, tapi dalam konotasi yang berbeda. Vegetarian itu kan nggak mau makan daging karena daging mahal. Jadi kan ada itu yang aku vegetarian aja deh. Alasannya apa? Uangku habis kalau harus nggak vegetarian. Jadi orang Islam, orang Hindu, vegetarian punya pendapat yang berbeda. Kawin bagus enggak? Etis enggak? Etis bagi orang Islam. Tapi bagi pendeta kawin itu enggak etis.
Kan subjektif. Anjing haram nggak? Loh, haram kalau bagi orang Islam. Babi haram, tapi bagi yang tidak muslim halal. Jadi melihatnya, lihatlah subjeknya, siapa yang ngomong. Makanya kan ada lelucon yang suatu ketika kiai naik kereta jejer sama pendeta. Kiainya waktunya makan, ada babi banyak, kiainya makan babi. Loh, sampean makan babi, kata kiainya. Katanya pendeta, iyalah, babi itu enak. Wah, kalau di kita haram. Kata kiainya, kata pendetanya, sampean bodoh, barang enak nggak ngerti. Begitu sampai stasiun, kiainya dijemput oleh istrinya. Wah, istrinya, sampean nikah? Iya. Lah sampean? Katanya pendeta, enggak, saya enggak boleh nikah. Wah, sampean rugi. Ada barang enak kok diharamkan. Oke. Masing-masing subjek punya penilaian sendiri-sendiri. Maka menilai etis atau tidaknya sebuah perilaku, lihatlah siapa subjeknya, siapa yang ngomong. Ada loh, misalnya saya lupa ya, kalau nggak salah Yunani dan satu suku di New Zealand itu yang, kalau Yunani saya ingat Sparta. Orang Spartan itu membolehkan mencuri asal tidak ketahuan. Susah ya, jadi bodoh ya. Cuma seolah-olah beda. Kamu boleh mencuri asal tidak ketahuan. Intinya jadi ya gak itu. Tapi untuk seolah-olah boleh, kamu dibilangin boleh kok kamu mencuri asal gak ketahuan. Padahal kamu selalu bilang gak boleh mencuri itu. Atau kamu boleh nyontek asal gak ketahuan. Itu sebenarnya sama dengan kamu gak boleh nyontek. Tapi ini kan unik, ada budaya-budaya yang membolehkan pencurian. Ada budaya-budaya yang kalau di barat yang kamu sebut permisif, misalnya cowok dan cewek kalau suka sama suka asal nggak saling menyakiti. Kamu mau nginep bareng kah, kamu mau ke hotel berdua kah, kamu mau di warnet sehari semalam, nggak apa-apa, asal nggak ada kekerasan, nggak ada pemaksaan, nggak ada pelecehan, suka sama suka. Nilai moral yang berkembang di sana. Jadi kalau kamu datang ke Amerika, kamu kan nggak bisa tiba-tiba marah-marah ke sana, ada orang, kamu bukan suami istri, nggak bisa. Kenapa? Sistem budayanya di sana. Sebaliknya mereka juga begitu. Kalau mereka datang ke sini nggak bisa mereka sembarangan seperti di tempat asalnya, karena mereka ngerti di daerah ini punya sistem budaya, punya sistem etika yang berbeda. Meskipun Barat itu misalnya kalau pakai baju kadang-kadang wah terbuka semua, mungkin begitu masuk Jogja dia pikir-pikir, kecuali kalau di pantai. Kenapa? Mereka tahu ada konvensi di sini, ada kesepakatan etik yang harus diikuti. Jadi itu relativisme etik. Komponennya ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 relativisme etik itu. Yang pertama lokalitas, budaya. Yang kedua standar moral berdasarkan tradisi. Yang ketiga perhatikan aspek change, perubahan. Yang keempat sifatnya adalah relatif. Dan yang kelima dasarnya adalah kesadaran budaya masing-masing orang, kesadaran sosial masing-masing orang. Jadi ini sistem etika yang disebut relativisme kultural, konvensionalisme, atau juga subjektivisme. Jadi ketika yang dilihat adalah budaya lokal, kemudian standar yang dipakai adalah tradisi yang berlaku, kemudian aspek yang jadi perhatian adalah perubahan dan relativitas dalam masyarakat, dan basisnya adalah kesadaran pelaku budaya, pelaku sosial, maka itu disebut relativisme kultural atau konvensionalisme. Jadi konvensi. Makanya orang yang terlalu taat pada aturan, terlalu patuh pada model yang sudah mapan kan disebut orang-orang konvensional. Jadi
Tidak berani protes, nggak berani bantah, selalu ikut budaya yang melatar belakanginya. Itu namanya kelompok disebut konvensional. Karena memang ada satu modus budaya, satu modus etika yang disebut relativisme kultural. Oke, saya agak cepat karena agak panjang.